Masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan rapat kerja teknis atau Rakernis Gabungan jajaran divisi di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Rabu 30 April 2025. Dalam menghadiri pembukaan Rakernis Gabungan Divisi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut menandatangani dan meresmikan renovasi dan pembangunan gedung Divhumas Polri Extension. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima blueprint Divisi Humas Polri berisi dokumen rancangan strategis yang disusun oleh akademisi, praktisi, dan tenaga ahli beserta para founding father Humas Polri. Blueprint yang diterima oleh Kapolri memuat rencana jangka panjang Divisi Humas Polri hingga 20 tahun ke depan yang merupakan blueprint pertama di antara satuan kerja Polri lainnya yang diharapkan dapat menjawab tantangan komunikasi Polri di era modern sesuai visi dan misi Astacita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Di informasi berikutnya pemirsa, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Bribda Muhammad Ferrari, salah satu punggawa Timnas senior yang bertugas di Ditlantas Polda Metro Jaya, berjuang keras ikut meloloskan Timnas di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Muhammad Ferrari merupakan pemain Timnas Indonesia yang tampil cukup berliat saat perkuat pemain Timnas U20 lolos di perempat final di ajang Piala Asia dan mengantarkan Timnas senior di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Selain aktif sebagai pemain sepak bola profesional, Muhammad Ferrari ternyata juga merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinas sebagai personel di Ditlantas Polda Metro Jaya yang saat ini berpangkat Bribda. Pemain yang kini merumput bersama Persija Jakarta tersebut memulai masa dinas sebagai anggota polisi sejak tahun 2023 lalu. Perjalanan karir Muhammad Ferrari mengawali karir junior bersama PS Tira pada tahun 2018. Dan Ferrari kemudian hijrah ke Persija Jakarta di tahun 2019. Pada tahun 2021, Muhammad Ferrari resmi bergabung dengan Persija Jakarta Senior. Karir Muhammad Ferrari bersama Timnas Indonesia dimulai pada tahun 2022. Ferrari secara konsisten dipanggil sejak U20, U23, hingga level senior. Perjuangan Timnas senior untuk tembus ke Piala Dunia masih memiliki peluang. Lantas apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana sebenarnya suasana ruang ganti di setiap pertandingan Timnas senior? Beberapa saat tadi kami sempat berdialog khusus dengan pemain Timnas senior yang juga personel kepolisian di Ditlantas Polda Metro Jaya. Halo pemirsa, perjuangan Timnas senior untuk tembus ke Piala Dunia masih memiliki peluang. Nah, salah satu talenta muda dari kepolisian ikut berjibaku. Penasaran siapa yang hadir di samping kita? Kali ini kita telah kedatangan tamu spesial pemain Timnas yang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Ada Bribda Ferrari yang bertugas di Ditlantas Polda Metro Jaya. Selamat siang. Selamat siang. Baik Mas Ferrari, jadi kalau tadi kita di awal menyebutkan ada anggota kepolisian yang memang aktif juga menjadi Timnas Indonesia. Nah pemirsa penasaran nih, atas prestasi Anda ikut berjuang untuk meloloskan Timnas ronde 3 ya. Sebenarnya Anda mulai meniti karir profesional dari mana dan dapat diceritakan seperti apa kisahnya? Aku meniti karir profesional dari Persija yang pastinya dulu. Sebelumnya kan di PS TNI tapi itu belum profesional. Dan mulai profesional tuh sekitar kalau nggak salah tahun 2021 bulan Desember atau November waktu itu. Itu tahun pertama mulai profesional di Liga Indonesia sih.
Oke, nah Anda sukses meloloskan timnas U20 Piala Asia sampai perempat final Iya, dan memperkuat timnas senior. Nah, bagaimana Anda merasakan kesuksesan ini? yang pastinya sangat bangga ya, karena kan menjadi salah satunya bagian dari sejarah juga. Waktu itu kita bagian sejarah untuk bisa lolos. Sebenarnya buat itu kalau kita lolos Piala Asia U23 dalam peringkat 1, 2, 3 itu bisa lolos ke Olimpiade. Sebenarnya itu kalau kita satu langkah lagi bisa menang itu sejarah luar biasa banget sih buat Indonesia. Apalagi saya sebagai pemain muda juga sangat bangga dan jadi anggota polisi sangat bangga sih. Baik, ada perbedaankah bermain di timnas U20 dengan timnas senior? Kalau dibilang perbedaan main bola itu sebenarnya sama aja, tapi kita semakin lama kan high level permainan itu makin tinggi, jadi pasti bakal ada perbedaannya karena dulu kita di U20 kan lawannya setara semua dan kalau di senior pasti kan ada yang pemain yang lebih tua maupun yang muda itu bermacam-macam sih, pasti levelnya berbeda. Baik, ini mungkin pertanyaan yang sangat ditunggu ya oleh para pemirsa. Sebenarnya apa yang Anda rasakan di ruang ganti menjelang babak kedua jika tim Anda sementara unggul ataupun kalah? Yang pastinya kita rasanya ada deg-degan ya, karena kan itu pastilah, itu normal sih semua orang. Dan yang bagaimana kita bisa menang untuk melawan 2-0 itu ya pertama kita harus sama-sama menjadi satu tim dan kompak. Kita harus berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, kita harus buang ego itu semua untuk tim untuk bisa menang kembali sih. Baik, kemudian Anda ini kan mengikuti fase dilatih oleh dua pelatih. Ada Patrick Kluivert dan juga STY. Bagaimana menurut Anda? Bagi saya sih sebenarnya sama aja ya. Saya sebagai pemain yang harus beradaptasi juga untuk sekarang sama Coach Patrick. Bagaimanapun saya harus beradaptasi apa yang saya dapatkan dari Coach Sintayong waktu itu. Dan saya sangat bersyukur bisa dilatih pelatih-pelatih top di dunia dan saya sangat bangga sih. Nah, baik. Timnas Indonesia juga kan dimanajeri oleh Kombes Pol Sumardi yang juga merupakan personel kepolisian. Bagaimana kepemimpinannya kalau boleh tahu? Oh, yang kita kenal semua orang tahu sih, Pak Sumardi itu sangat tegas dan sangat sangat murah senyum banget itu. Dan di tim nasional Indonesia orang yang paling memotivasi pemain ya Pak Sumardi sih, karena yang sangat dirindukan waktu itu kita kalah lawan Australia. Itu karena Pak Marji itu nggak banyak ngomong. Itu yang sangat kita rindukan. Akhirnya kita menang lagi lawan Bahrain karena motivasi dari Pak Marji itu sih. Oke. Nah, beberapa anggota Polri kan juga memperkuat klub-klub yang ada di Indonesia ya. Ada pesan untuk mereka mungkin yang ingin disampaikan? Mungkin sama sih buat diri saya juga tetap kasih yang terbaik maupun dimanapun kita berada. Karena kita sebagai anggota Polri juga harus menjadi contoh. Apalagi saya juga sebagai pemain profesional dan di usia muda banyak banyak godaan dan kita harus memberikan yang terbaik sih. Baik, mungkin untuk remaja dan juga para pemain usia junior, apa pesan yang mungkin ingin Anda sampaikan mengingat pemain timnas U17 kita lolos di Piala Dunia? Yang saya ingin pertama ucapkan ya selamat dan terima kasih telah membawa nama Indonesia terbang tinggi dan harapan saya kita bisa berbicara banyak di Piala Dunia nanti dan saya sebagai pemain juga mendukung yang terbaik, benar-benar terbaik buat tim nasional Indonesia. Amin, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang Amin. luar biasa juga. Nah, pemirsa, luar biasa menarik diskusi kita pada siang hari ini. Semoga kiprah timnas U17 di Piala Dunia dapat berbicara banyak di laga tersebut. Dan timnas senior mudah-mudahan juga lolos di Piala Dunia. Dan saya, Ibu Tines, pamit undur diri. Sajian informasi terbaik diskusi dialog ini akan selalu kami hadirkan untuk Anda. Saya Itu Ines mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.